Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum memasuki materi, Ustazah akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan ukuran derajat dalam ukuran radian dalam ukuran derajat, serta siswa mampu menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ukuran derajat dalam ukuran radian dalam ukuran derajat. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, materinya adalah tentang radian. Nah, apa itu radian? Kemarin kan Ustazah ada suruh mencari. Radian itu bagian dari besaran satuan sudut. Nah, bagian dari besaran satuan sudut. Nah, satuan sudut yang sering kita gunakan itu apa? Yang sering kita gunakan. Nah, satuan sudut yang sering kita gunakan itu adalah satuan derajat. Selanjutnya, kita memisalkan ada sebuah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini kita akan mengetahui berapa satu putaran dalam lingkaran. Pasti kalian sudah mengetahui kan satu putaran dalam lingkaran itu berapa? Nah, satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, berarti satu putaran di dalam lingkaran ini adalah 360 derajat. Nah, kemudian kita akan mengetahui lagi berapa satu derajat, berapa putaran. Nah, satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk bagian 2. Satuan radian. Nah, kita memisalkan juga dengan sebuah lingkaran. Nih. Nah, ada sebuah lingkaran. Kemudian di lingkaran ini ada titik tengahnya. Kemudian ada titik A dan titik B. Lalu, titik tengah ini kita hubungkan ke titik B yang dengan garis berwarna merah. Nah, itu apa namanya? Nah, yang di garis merah ini adalah sebuah jari atau kita buat dengan R. Selanjutnya, titik tengah kita hubungkan di titik A. Nah, dengan berwarna kuning garisnya itu. Nah, lalu titik A ke titik B yang berwarna hijau itu adalah dinamakan dengan panjang busur. Dengan sebuah lingkaran ini, kita akan mengetahui berapa satu radian. Nah, satu radian itu merupakan sudut antara dua buah garis. Nah, garis mana? Garis A dan B. Atau garis yang berwarna merah dengan garis berwarna kuning. Disebut satu radian jika kedua garis tersebut membentuk busur sepanjang jari-jari atau sepanjang R. Maka sudut inilah yang dinamakan satu radian.
Nah, untuk rumus mengetahui berapa ukuran radian, nah ini ukuran radian itu sama dengan panjang busur dibagi dengan panjang jari-jari. Tadi kan kalian sudah mempelajari tentang yang pertama radian, yang kedua satuan radian. Sekarang kita masuk yang bagian ketiga. Hubungan antara radian dengan derajat. Nah, hubungan antara radian dengan derajat ini kita bisa kaitkan dengan sebuah lingkaran yang tadi. Nah, untuk itu berapa banyakkah satu radian dalam sebuah lingkaran? Atau bisa kita katakan dalam keliling lingkaran. Nah, untuk itu kalian harus mengingat kembali rumus keliling lingkaran. Yo, apa itu rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran sama dengan 2pi r. Selanjutnya, dari rumus lingkaran ini kita kaitkan dengan radian. Berarti 2pi r itu akan berubah menjadi, ini ada sebuah lingkaran, itu akan menjadi 2pi radian atau 2pi rad. Berarti jari-jari ini berubah menjadi radian. Nah, selanjutnya, karena judul kita ini adalah radian dengan derajat. Nah, tadi kalian sudah mengetahui kan, satu putaran lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Berarti rumus 2pi rad itu menjadi nih, 2pi rad sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini bisa kita bagi dengan 2. Maka pi rad sama dengan 360 derajat dibagi 2. Nah, berapa 360 derajat dibagi 2? Pi rad sama dengan 180 derajat. Nah, kalian dapat kan? Pi rad sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui satu radian nih. Satu radian. Nah, berapa dalam lingkaran tadi? Otomatis pi-nya itu kita keluarkan. Berarti satu rad sama dengan 180 derajat dibagi pi. Nah, dapat kan? Rumus satu radian dalam sebuah lingkaran itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Oke. Sampai di sini paham? Nah, kalau tidak paham nanti boleh bertanya. Nah, selanjutnya itu kita kaitkan lagi dengan derajat ke radian. Ini kan radian dengan derajat. Nah, dari rumus 2pi rad sama dengan 360 derajat itu bisa kita kaitkan dengan derajat ke radian. Berarti berapa 1 derajat? 1 derajat itu sama dengan ini. Nah, 1 derajat sama dengan 2pi per 360 rad. 2pi per 360 rad. 2 bisa kan dibagi dengan 360, maka 1 derajat sama dengan nih, pi 180 rad. Nah, berarti 1 derajat sama dengan
pi 180 rad. Nah, paham? Nah, berarti ada dua rumus. Yang pertama, 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Yang kedua, 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, nyatakan ukuran derajat berikut dalam ukuran radian. Yang A 30 derajat, B 240 derajat. Nah, berarti kita nyatakan 30 derajat ini berapa radiannya. Kemudian 240 derajat berapa radiannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang mana? Yang 1 rad sama dengan 180 derajat per pi, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. Berarti kita gunakan rumus 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. Yang pertama kita akan mencari 30 derajat. Ini caranya. 30 derajat sama dengan 30 dikali pi per 180 rad. Kita masukkan rumusnya tadi. Pi per 180 rad. Nah, 30 kita bagi dengan 180. Nah, kita coret tuh 30 dicoret dengan 180. Berapa? 1 per 6 pi rad. Jadi 30 derajat itu sama dengan 1 per 6 pi rad. Selanjutnya yang B, 240 derajat. Nih, sama caranya. 240 derajat sama dengan 240 dikali pi per 180 rad. Nah, 240 kita coret dengan 180. Nah, itu akan menjadi 4 per 3 pi rad. Kenapa 4 per 3? Kita bagikan dengan 60 kan. 240 dibagi 60 kan 4. 180 dibagi 60 kan 3. Maka 240 derajat sama dengan 4 per 3 pi rad. Selanjutnya kita akan memasuki contoh yang kedua. Nah, nyatakan ukuran radian berikut dalam ukuran derajat. Yang A 2 per 3 pi radian, B 1 per 3 pi radian. Nah, dari soal ini kita akan menyatakan ke dalam bentuk derajat. Nah, berarti kita gunakan rumus apa? Yang derajat atau yang radian? Berarti kita gunakan rumus yang radian. Ini 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Berarti kita gunakan rumus ini. Soal yang pertama, 2 per 3 pi radian. Nah, 2 per 3 pi rad sama dengan, kita masukkan 2 per 3 pi dikalikan dengan 180 derajat per pi. Kemudian
Kemudian kita coretkan pi dengan pi, habis kan? Bisa habis. Coret menjadi 2/3 dikali 180 derajat. Lalu 180 dibagi dengan 3, habis kan? Menjadi 60. Nah, jadi 2, bisa nih 2 dikali 60, maka menjadi 120 derajat. Berarti 2/3 pi rad sama dengan 120 derajat. Nah, yang kedua atau yang bagian B, 1/3 pi rad. Caranya seperti ini. 1/3 pi rad sama dengan, nah ini kan bilangan campuran. Nah, jadi kita kalikan dulu. 3 yang penyebutnya itu kan 3. Nah, 3 dikalikan dengan 1 yang di depan. Berapa? 3 kali 1. 3. Ditambah dengan 1 yang pembilang. Berapa? 3 ditambah 1 yang pembilang adalah 4. Maka 1/3 itu sama dengan 4/3. Jadi 1/3 pi rad itu sama dengan 4/3 pi rad. Nah, baru kita jadikan ke derajat. Berarti kita gunakan yang mana? Yang ini, yang baru ini. 4/3 pi rad sama dengan 4/3 pi dikali 180 derajat per pi. Sama juga pi-nya dicoret. Habis kan? Menjadi 4/3 dikali 180. 180 dibagi 3 apa? 60. Jadi 4 dikali dengan 60 misalnya, berarti 240 derajat. Nah, jadi 4/3 pi rad sama dengan 240 derajat. Nah, dari 2 contoh soal ini, apakah kalian sudah paham? Nah, jika belum paham, boleh ditanyakan yang mana yang kurang pahamnya. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Nah, jika kalian tidak mengerti, boleh bertanya lagi sama ustazah.